Friend Santero Dunia. Wah, sekarang saya ada di Ngalingin, awas lu. Ada di mana? Mau di Ngalingin. Gua ngalingin sih, ada di Ngalingin, ada di Rudy Sipit Plus. Ada di Sipet, berada titik wilayah kita sekarang ada Di mana saja? di Bogor. Bogor. Villa Duta Mas ya? Gak usah disebutin lah. Gak usah ya? Gak usah. Iya. Nggak usah disebutin, sekarang kita ada di rumah Bopak yang baru saja kelar dibangun. Wah, berapa tahun? Emang udah tidur, Bopak? Rumah dibangun rumah, bukan Yang bangun jelas Bopak, tuh, yang bangun jelas. Bopak. Jeripaya. Emang Bopak susah dibangunin apa itu? Bisa, bukti ada dua. anak itu ya. Buktinya ada dua. Bopak ini bangun rumah lebih dari 6 tahun lebih ya Bopak? Lebih Lebih 6 tahun. 6 lebih. tahun. Karena Ya biasalah miskomunikasi lah, Miskomunikasi. miskomunikasi manajemen lah. bukan karena kezaliman ya. Enggak. Itu bukannya biasa itu ngundang-undang kayak ini. Emang dia nyunatin. Enggak, maksudnya bangun rumah tuh dalam waktu sekejap bisa bangun. Loh, Emang ini kayak candi, bangun candi siapa yang namanya? Damar Wulan. Ini karena saya kalau ngomong suka Ah. aduh. Ini tempatnya enak nih Pak. Alhamdulillah. Jadi inti bangun ini dulu apa nih dulunya nih? Ini kamar apa kelihatannya apa nih dulu nih? Dulu ini bekas peninggalan situs Kaperius Oh, keren situs 3. porno. Enggak. Dulu awalnya sih lucu ini. Awalnya waktu dapat rumah ini zaman Bopak itu waktu acara di salah satu stasiun TV. Oh. Yang itulah ya yang masih rame waktu itu masih sama Ajis tuh. Sule. TV apa? TV 3 Malaysia atau Enggak, 3 Al Indonesia Jazeera? lah. Indonesia. Kayak Trans 7 gitu. Nah, waktu itu kan ketemu orang tua. Ini sih sebetulnya berkat orang tua juga. Makanya Bopak bilang, Enggak mabuk. enggak. Itu lain kalau itu anggur orang tua. Merah Orang gitu. tua, my mother. Orang tua maksudnya orang tua dia yang melahirkan. tua yang Orang tua yang botol bukan. Maaf ya, emang dilahirin. Sablon. Bukan di sablon lagi. Keret. Kayak itu voucher pulsa. Voucher. Iya, udah orang tua. Yang jelas tuh Hmm. secara inilah itu kekuatan orang tua sebetulnya. Jadi dulu almarhum Wawan itu menugaskan Bopak itu bintang tamu di salah satu TV. Waktu itu masih yang bawa acaranya si Wendy itu. Oh. Wendy sama Baby Margareta waktu itu. Ani masih inget banget tuh. Si baby. Iya Baby. Tahu Iya, kan? yang mana ya? Yang cantik itu Mas. Oh iya. Yang Mbak Hena. Margareta kan? Iya. Tahu dong. Enggak. Nah dari situ Bopak ketemu orang tua, karena kan sekian Bopak itu kan misah sama orang tua itu dari SD, karena kan dulu Bopak ikutnya sama Bibi. Pas SMP kita berdiri sendiri tuh, lompat kemana-mana lah udah. Jalan enggak jalan, lompat-lompat aja. Aneh lompat-lompat aja Kan malah kayak kelinci loh. Iya, kayak cekiber. Lompatin Ciber terbang. kalau lompat. Iya, Miring, jalan miring gitu. Jadi masalah lompat ini sih sudah karena sudah nggak paham. Iya nggak paham. Jadi masalah loncat-loncat begini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau bahasa Inggrisnya no beden. No beden. Oh ya itu. Jadi mencari identitas diri sebenarnya. Ini siapa sih Pak sebetulnya? Saya aja bingung nih saya nih siapa nih. Enggak, saya dari tadi ngomong aja siapa gitu. Iya, Kayak so akrab Iya, gitu. saya ini berarti. Kayak so friendly gitu. Iya. Iya. Kamu siapa sih? Saya juga bingung Pak, ini saya siapa ini? Kok tiba-tiba ada di Bukan. Tahu juga udah bilang tahu siapa. Aku pernah numpang juga. Nah dari situ Kemana? orang tua. Nah, Jadi dia tuh nggak tahu kalau nama kita Bopak. Dia taunya anak gue tuh namanya Iin gitu. oh, Perempuan. Hah? Perempuan. Aneh namanya Iin Indra. Oh Indra panggilannya Ya, kalau Iin. ibu tuh taunya itu, tapi kan temen-temen tahu dari aneh Bopak semua. Mulai dari situ tuh berikhtiar kita Bu doain biar Bopak punya rumah buat ibu biar ngumpul. Makanya kamar yang itu tetap kita nggak rubuhin karena waktu kita beli rumah ini kamar itu selalu terkunci untuk menyambut ibu kita. Ternyata pintu itu tidak terbuka, ibu kita sudah pergi. Masya Allah. Tapi sih itu dari hasil doa juga sih. Maksudnya kita minta sama Allah pada saat itu ya Allah walaupun kayak misalnya 4 bulan deh orang tua saya sama saya 4 bulan emang pergi.
Tapi ya 4 bulan tapi. pas 4 bulan. Sempat ke sini berarti. Belum sempet, tapi dia sudah nyiapin baju-baju untuk mau ke sini Oh, gitu. udah mau disiapin ya. Dan demen kan warnanya ungu, dulu nih rumah ungu warnanya. Iya, keterong ya. Kayak terong. Istri Oh iya. biasa. Ah. Kalau kita salah ngomong diludahin. karena Saya pernah ketemu Anda di jalanan, itu ke Anda becek ya. itu kesel. Kalau nggak Banyak salah berarti Anda ya. Kalau saya banyak salah tuh ludah banyak. Iya. Nah, kalau dia udah keki banget rehat. Seneng ya saya kesiksa. Udah sampai situ tercapailah kita ini. Dulu marketing sininya kan juga agak begitu bandel waktu itu ya. Masih kecil kali ya. Iya, Nakal karena baru di belajar marketing kali ya. Tapi Allah masih sayang lagi sama kita. Kebetulan kita punya bapak angkat namanya Januar Saputra. Oh, Pak Januar. Oh, Anda diangkat-angkat. Enggak dibanting-banting loh dia. Sama Tante Yuni lah. Akhirnya dia mengurusi lah itu. Rumah ini. Aneh ngambil rumah ini dengan nama dia. Karena kan secara akte kependudukan aneh nggak jelas waktu itu. KTP nggak punya, apa nggak punya. Apalagi misalnya rekening koran, lebih-lebih kita nggak ngerti kan. Udah berjalan dengan Waktu? ikhlas dan waktu itu cepet. Seminggu ini rumah udah dapet gitu. Dan ini hasilnya juga nggak kredit, main tempo bapak waktu itu. Karena bapak punya planning gini, yang namanya seniman ini kan, ibarat kata janji atau promisitnya belum tentu pas kan gitu. Promisi tahu promisi. Ya itu orang lewat promisi. Permisi itu PA lo. Maksudnya perjanjian gitu Perjanjian, yang kita nggak promise. tentu benar ya kan. Perjanjian. Maybe still wrong ya kan gitu. Maybe seorang gimana coba? Akhirnya setelah Ada nih, pakai nanya. Jelasin dong. dari situ akhirnya dapet udah beres lah. Tempo dengan tempo. Dengan tempo beres. Maksudnya tempo bayar, tempo enggak. Nah, ini kadang-kadang tempo-tempo dinasihatin dengan Pak Januar. Tapi alhamdulillah jalan lancar karena aneh amat terima kasih banget sama Pak Januar sama Tante Yuni. Ya adalah kendala-kendala kecil ya. Ya kadang-kadang kan belum tentu seseorang yang memeluk kita itu sahabat sejati. Tentu belum. Ternyata itu adalah penyakit paling dekat di diri kita sendiri yaitu sahabat kita kan gitu. Tapi alhamdulillah kita masih dilindungin. Kita dikasih perempuan yang baik. Alhamdulillah. Ya kan, kita resa lah. Dari situ kebuka lah alam pikiran kita bahwa hidup itu adalah kebenaran. Maksudnya hidup itu kita jangan main-main. Lakukan dengan fokus. Maksudnya kalau dulu kan tahu sendiri ente kan. Diajak kemana nih cabut, ajak kemana nih cabut kan gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa begitu. Jadi nanti kalau sekarang melangkah kemana, berpikir dulu nih. Take and give-nya apa nih buat diri kita gitu. What be myself kan gitu. Ngerti dong. Korea tuh bahasa. Korea. Itu bahasa Solo halus. Solo halus. Udah dari situ mulailah memiliki ini dengan surat-surat yang sah kan gitu. Akhirnya mulai ngebangun. Minumin minum. Gitu dulu jadi. Mulai ngebangun pelan-pelan. Oh dulu rumahnya nggak Nggak begini. Dulu malah lebih apa sih? Lebih back to culture. Lebih serem. Dulu kita banyak pajangan-pajangan. Patung-patung itu ya. Oh iya. Wah, macem-macem lah. Lukisan-lukisan. Karena dulu Bapak adalah seorang pelukis, seniman lukis. Ya, masih suka. Sekarang masih suka lukis. Masih. Berarti namanya siapa gerangan dong? Itu mah lagu pelukis Muagung siapa gerangan. Itu judul lagu. Lah, ya, ini pelukis seniman dulu dia Depok. Jadi Ya, suka ngelukis lah. ya pokoknya hobi lah. Secara basic punya lah. Terus saya lihat tuh di rumah Dik Bopak. Itu Apaan? banyak apa namanya istilahnya pajangan apa istilahnya ya? Berarti nggak boleh, Pak jangan. Bukan pajangan. Itu pajang maksudnya ini hiasan. Ada apa namanya benda-benda Antik, barang-barang antik lah. Istilahnya terus suka dengan ada oplet, ada barang antik. Oplet.
Iya lain. Lain lagi lah. Ada nenek-nenek. Bapak berdua bisa pulang nggak? Kan ribut mulu. Lagi ngomongnya lama udah lama nggak jelas. Suka pertanyaannya. Barang antiknya apa? Iya kan, Bapak juga barang antik, barang Agak lama. apa istilahnya? Saya baru lihat loh acara nih yang host ribut tuh kalian semua. Terus ada berbatu-batu, suka batu-batu ya? Suka dulu. Oh ya. Kenapa gitu suka? Nih, tadi saya masuk kamar mandi. Nah, Itu di dalam kolomnya itu ada batu gede, itu batu apa dan untuk apa? Apa manfaat naruh batu itu? Kan jadi airnya jadi dikit. oh enggak, itu khusus memang batu itu pengantar energi, itu penyerap ion apa racun. Itu nama batunya tuh black jet. Black jet. Black jet. Itu dia kalau di asah itu hijaunya kayak giok. Dan itu udah kita tes, misal kita pakai salah satu pewarna apa gitu, dimasukin batu itu putih. Itu. Iya. Terus juga pernah waktu itu di Bopak ya, itu batu ditaruh di piring. Jadi Black Flores. Black Forest. Karena Cuma kan kue, bukan batu. Tumpah. Kue tumpah di situ. Ya Pak ya. Nih, Bapak ngajak wawancara yang bener apa sih Pak? Istilahnya ada humor dikit. Oh iya benar. Karena kan kita ini Jokes. kan Reading. tokoh Jok. komedian juga kan. Cok. Jok, rojok. Kalau cok kan Batak, Jok yang buat mobil itu kan? itu mebel. Mebel. Iya, itu mah mebel. Saya ingat pelawak dulu nih. Ya, ya. Yang logat-logat kayak gini siapa dulu? Olik. Bukan Hole, Yang Batak. yang biasa dulu. Kamu siapa tokohnya? Siapa Dulu juga? ngademin. Ngademin, itu udah meninggal ya? Udah. Emang belum tahu? Lah, saya belum tahu. Ada masih. Itu kan di ongseng. Gak dikubur. Aku mau bikin orang buat tipes, cacing di oseng. Ada masih Pak. Masih Pak. Ngademin. Saya. Saya tahunya kan situ yang Batak. Bukan udah ganti sekarang. Ngademin innalillahi wa Masih inna ada, ilaihi masih ada, woi. Saya juga nggak menduga. Yang istrinya orang Betawi itu kan, Iya, masih yang ada. pintar masak. yang Teh Lucy itu polusi. Itu akrab. Polusi mah abu Pak. Iya. Polusi mah abu. Po itu kan pakai po. Iya kan, Po. polusi. Polusi sama polusi. Oh, jadi ngademin udah meninggal. Ada Pak. Ini masih ada ini. Ini udah celong loh matanya. Ya? Udah Serius, udah ya? dingin sih. Pak. Iya. Udah dingin. Kepanasan ini gerah. Karena saya tahu yang Batak dulu. Di salah satu PH terkenal ada toko Batak. Iya, hot. Marihot. Marihot. Nah, itu meninggal juga. Ada masih. Masih hangat kuburannya. Ini yang bener Marihot apa ngademin sih? Kamu udah bercanda kamu. Jangan Serius ini. Dia takut. Takut. Iya. Iya. Mana ketakut itu takut. Iya. Jadi Saya salah. Salah. Jadi ini Mas Timbul ya. saya diajak ngomong, Pak Mulyo diajak Tapi ngomong. benar lah. Oh, jadi saya lanjutin tadi nih. Nggak Jadi apa-apa. batu itu memang sengaja ditaruh karena Bapak tahu Tahu manfaatnya, khasiatnya. khasiatnya. Dan itu batu dapat dari salah satu dukun yang saya omelin. Oh begitu dukun diomelin. Paranormal. Dia ada utang sama saya. Oh. Ada utang. Dia kita datengin ke Tangerang. Diunjukin rumah ada teman kita nama si Roy ini Jawara sana. Roy anterin gue Roy. Ini macem-macem ada dukun bohongin gue nih. Jadi dia pengen jual AC katanya gini-gini. Aneh kirim duit dong 4 juta. HP waktu itu dapat 8 katanya 4 juta waktu itu. HP nggak dapat. Terus duitnya ada kabarnya. Aneh datengin. Nggak taunya di sana aja. Kalau cerita sama kita, ente ke tempat aneh, pondokan ini. Pondoknya cuma kecil dong gitu. Udah gitu dia sama bininya nggak sinkron. Nah anak saya ntar mau nikah nih Pak Bapak insya Allah dana 200 juta bisa kan? Ya oke lah. Namun dong nanya sama bininya, Pok ntar anaknya nikah belum besok? Nikah kapan? Anak baru SMP. Aduh. Ada di sana ada batu itu. Ada batu itu, ini kan keki. Ini duit mana? Pulangin nggak? Ada duit masih aman. Anda takut kali masih Roy. Dikasih lah duit 4 juta. Ini batu bagus nih. Iya ini batu namanya belanja bukan. Udah aneh bawa. Tapi ini kan buat kepentingan. Nggak ada dibawa aja, hadiah buat aneh. Yaudah bawa aja deh Pak. Bopong-bopong. Aneh dikasih foto janda. Ini lagi saya baca-bacain Pak, dia minta jodoh katanya.
Nah lu aja nyari jodoh pusing bacain Oh orang. ya karena itu cerita itu. Iya. Ada cerita. Jadi itu samperin. Disamperin. Oh. Jandanya Iya. kagak mengsong. Jandanya mengsong. Dan kita juga harus tahu nih, kayaknya di Bopak nih ya, kita tadi naik ke atas Iya, sama kenapa? Paki naik ke atas, gitu kan. Terus kita dikasih makan di atas ya. Iya. Jadi kayak tikus kita ya berdua ya. Diaurin. Jauh di mana? Nah kita lihat di situ ada buku-buku banyak. Oh, itu tempat-tempat ente baca-baca. Perpustakaan kecil, kecil, ya, iya. yang dekat kamar anak-anak. Keren juga ya ente bacaannya itu. Filsafat, Bacaannya gila itu. Dasar-dasar ilmu Aneh politik. buat itu aja buat referensi pikiran gitu. Kayaknya ini kan filsafat umum. Iya. Ya kayaknya kan kalau basic gini kan filsafat umum ini kan mitologi teofilosofi sampai teofilosofil. Oh. Sopi. Jadi itu kan kalau mitologi itu kan kita udah menceritakan tentang metode berpikir kita itu. Jadi kalau lu udah memahami filsafat secara umum, lu akan berkesenian dalam pikiran lo. Lu punya kebebasan dalam berpikiran lo, tapi lu punya pakem-pakem khusus gitu. Jadi nggak sembarangan lu berpikir bebas. Harus ada alasannya gitu. Iya, Kopi ini pahit kan gitu. Iya. Kenapa pahit? Filosofinya apa? Ya lu dalamin dulu itu pahit, baru lu ngerti kopi itu asalnya dari mana. Itu filsafat. Oh iya. Begitu juga misalnya lu bicara malam. Kalau bahasa filsafat, kenapa ada malam? Jawabannya apa? Karena ada siang. Bukan. Karena dia belum ada kerjasama dengan cahaya. Oh. Kalau cahaya sudah bekerja sama, maka pasti ada malam dan ada siang kan gitu. Oh. Iya kan? Begitu juga kenapa ada cahaya? Karena ada siang. Karena tidak ada kerjasama dengan kegelapan. Oh, kebalik. Kalau nggak ada kegelapan, tidak bekerja sama cahaya, yang ada gelap dan nggak ada cahaya kan gitu. Iya. Maka semua tuh Makanya di dalam kegelapan memerlukan setitik cahaya aja udah sejadi. Iya. udah menjadi pertanyaan. Makanya kalau kita misalnya ngeliat Rocky Gerung atau kepiawian pemikiran-pemikiran misalnya dari Najwa Shihab ya yang kita ikut-ikutin, mereka itu punya alasan-alasan tertentu secara komunikasi. Jadi nggak sembarangan orang. Jadi jangan sampai memperbalisasi masalah Tuhan. Ini. Kalau sekarang ini kan orang lagi senang-senang menunjukkan memperbalisasikan masalah Tuhan. Padahal Allah sendiri itu kan memberikan sinyal buat hamba-hambanya itu, jangan engkau melihat aku dulu, jangan engkau menyelidiki aku dulu. Tapi kau pelajari apa yang aku berikan kepadamu, langit, bumi, lautan, udara, angkasa, diri kamu, itu dulu. Setelah itu baru kau mendapatkan aku. Ini lu belum siapa-siapa bicara tentang Tuhan. Who you are? Kan ada pertanyaannya begitu, siapa lu? Udah gitu kayak pengen bertemu dengan Tuhan. Saking bertemu, nah, lu siapa? Mau lu bertemu? Enggak jauh beda kayak begini Iya kan? nih. Kamu mau bertemu dengan Tuhan? Ya nggak mungkin lah. Ya. Kalau lu pengen mau ketemu, nah kan aneh ada mandau tuh di situ. Mati dah. Filsafat pun ada pakemnya, ada etikanya dalam berpikir. Tidak semuanya harus bebas kita mengutarakan sesuatu. Sedangkan misalnya agnotis lah. Dalam hukum filsafat itu kan dia itu kan Tuhan itu dalam pencarian. Tapi kalau secara subjek dan objeknya dia percaya Allah itu ada dan Allah itu tidak bisa digambarkan kecuali kalau hati lo nih habluminallahnya sudah menyatu. Lo bisa menyatu sama habluminallah pada saat lo universal sama habluminanas. Konteksnya kalau habluminanas lo udah tamat, insya Allah habluminallah lo hebat gitu. Iya. Nggak jauh beda kayak perjalanan kita sehari-hari nih. Ini filsafat nih. Kayak Bopak SMP udah kabur dari bibi. Pertanyaannya apa pada saat lo keluar dari rumah bibi? Dan apa kehilangan dari bibi? Satu, kehormatan kita sebagai masyarakat sipil. Statusku akan hilang. KTP, KK, akte kelahiran. Ya kan? Identitas lah. Kedua, your life. Hidupmu. Tentang hidupmu di mana, ya kan? Stay in-nya di mana? Tinggalnya. Iya kan? Lu kan udah itu coba dream-nya.
Mimpinya lo ada gak? Itu harus lo jawab itu semua. Ternyata apa? Jawaban itu semua udah Allah yang ngatur. Ane nggak mati. OD 4 kali. Dalam keadaan susah nih OD 4 kali. Enak gak udah numpang ngobat terus. Tapi Allah sayang sama kita. Makanya kan Ane bilang, jangan sekali-sekali kamu merintih kepada manusia, karena 80% manusia itu akan mentertawakan rintihan kamu. Iya. 20% akan mengejek status kamu. Intinya satu, mencari sama Allah. Kalau ente lihat Ane dulu, mungkin Pakil ada ngalamin. Nggak mungkin Ane punya rumah kan? Nggak pantas Ane datang ke rumah dia pakai sepatu keceprok. Nggak mimpi punya rumah ini. Marah Pak. Bukan, maksudnya Ane cuma memberikan gambaran emosi sama orang. Oh iya. Kesian juga. Keangkuhan no. Mejanya lumpuh ya. Iya, sayang. Ini mah bini Ane yang beli nih. Oh ini Mahal loh ini. Mahal ini. asli ini. Jepara ini. Ayu semua. Iya. Jepara katanya. Secara dunia kita boleh sombong. Tapi kan sombong manusia itu ada putus. Iya. Tapi kekayaan yang sebenar kita kan di akhirat nanti. Benar, itu yang Ya, kekali itu itu. yang Hakiki, itu namanya. Nah. Diri lo udah ada gak terima kasih sama orang tua lo pada saat lo meringkih bodoh? Kalau sekarang kan rekaman banyak. WSG apa? USG. WSG kita direkam. Kalau zaman kita kan belum ada. Belum ada. Lahir kita pasti paraji kan. Kalau anu keluarga Eropa pasti kedokteran. Oh. Iya kan? Dia lahir di Bengkong. Nah itu makanya Bukan nggak di percaya Sudan, kalau kita lahir. pikiran sama dia. Sebenarnya mama saya tuh saya lahirin saya. Bapak jangan sombong Pak. Ini enggak mama saya yang cerita loh mama saya. Gimana Oh, ceritanya? iya. Itu lahirnya di air katanya. Oh ada sekarang juga ada. Iya, itu lahir dari Air apa? enggak sengaja mama saya. Itu lagi mulus. Tapi Dikali. omongannya emang Mama saya emang dikali. pas. Ada metode kelahiran kayak Air begitu tuh sekarang di masih masyarakat ada, Rusia. Oh. Karena itu kalau kita lahir di air itu penetrasi kita, ketegangan kita, tekanan Lebih kita ringan. lebih baik, lebih ringan. Dan anak itu makin kuat. Lahir lah waktu batuk ada. Kalau aneh kan lahir diceket. Dibetot. Iya benar. Iya. Nah itulah maksud Jadi aneh. bukan selama ini dari dulu emang senang filsafat. Aneh secara nggak langsung akhirnya pola hidup aneh itu ya bermuara pada filsafat. Yang ente kagumin siapa? Yang aneh kagumin Al-Ghazali. Tuhnya siapa lagi, Rumi. Karena ada di situ kan tuhnya Rabiah yang cewek tokoh sufi itu kan. Aneh senang. Rabiah Al-Adawiyah. Al-Adawiyah itu yang puisinya pun aneh, sairnya luar biasa kan, serem ya kan. Ya Allah, seandainya kau memberikan karunia padaku, aku nggak perlu karunia itu. Kasih aja sama musuh-musuhmu. Suatu saat aku mati dan kau memberikan syafaat kurnia, aku pun menolak kurnia itu. Kasih saja kepada kekasih-kekasihmu. Kan begitu. Tuhnya seandainya ibadahku ini karena surga, tutup surga itu untuk aku. Ya kan? Seandainya aku ibadah karena takut neraka, bukan neraka itu, dan bakar aku di sana. Tapi ingat ya Allah, pada saat aku rindu ibadahku kepada engkau berpaling, awas ya Allah. Nah aneh itu selalu mempelajari hal-hal kayak begitu. Nah kedua kan banyak kesombongan filsuf Yunani Barat ya. Aristoteles, Socrates. Tapi mereka obat ya itu ya, Sukralfat ya? Iya. Obat mah ya, bukan. Sukralfat. Sampai aneh pernah membaca juga tentang Tagore, itu kan hal filsafat semua. Nah itu kan filsafat Islam itu mulai lahir. Nah itulah sampai kita aneh beli bukunya. Kenapa itu? Buku-buku lama model kayak gini nih, macam referensi yang cukup bagus kayak gini nih. Iya, Al-Ghazali ini bab 2. Di sini kan kita udah menjelaskan hak-hak kita Ini dalam buku Islam. udah lama loh Latil Bok, udah bulog banget, Iya, udah udah lama bulog. banget tuh babak ini kayaknya. Demen buku-buku jadul. Iya, ini Nah ini nggak bisa baca karena kacamata. Kalau pakai kacamata bisa ya. Nggak kelihatan sama sekali. Harusnya kan Di bisa. sini kayak dong. kelebihan Al-Quran, tentang kelebihan Al-Quran di sini udah dijelasin semua.
Jadi Tapi kita berbicara sama orang pun harus ada alasan. bicara filosofi tadi udah banyak banget bicara tentang sejarah-sejarah tadi ya. Kok ngambil cara ilmu hukum? Nah, Ilmu hukum itu ternyata Apa itu luas. nyambung? oh gitu. Ilmu hukum itu you harus nanti mengerti tentang sosiologi, mengerti harus tentang humanisme. Selebihnya terangkum dalam KUHP. Nah, KUHP itu kan landasan dari undang-undang yang berlaku tidaknya, memberatkan atau tidaknya itu kita membaca KUHP. Tapi kan nanti di situ kita diajarin lagi tentang kriminologi. Kriminologi itu basic dan kita mengenai kenapa orang jadi jahat. Kenapa sebabnya dia jadi jahat. Larinya ke filsafat sosial lagi, kan gitu. Karena ada juga pelajaran filsafat hukum Ada filsafat hukum ada. filsafat. Kenapa hukum filsafat ada lagi? Itu mengembangkan imajinasi kita. Supaya jangan lo semena-mena, kan nggak mungkin. Salah lo ya, nggak bisa lo begitu. Harus ada alasan masuk tuh kriminologinya, terusnya filsafat hukumnya. Jadi alasan-alasan yang empiris gitu, empiris terhadap undang-undang itu, yang istilahnya pakemnya udah ditemukan gitu. Oh ini harus begini, ini begini. Jadi nggak boleh semena-mena gitu. Sekarang Jadi aneh udah semester berapa? Aneh masuk semester 7. Cuman semester 6 aneh utang 3. Utang 3, tapi kan aneh masih semangat, Pak. Tapi niat setelah lulus S1 hukum mau ngelanjutin Ya Master. kalau misalnya atau ada niat putar kalau dia gue mau buka kantor lawyer. kalau itu sih planning kita aneh dari dulu sampai sekarang kita takut kalau melakukan sesuatu itu bahasa plan. Karena bahasa planning itu bahasa sombong kalau buat aneh ya. Karena begini, Pak. Tapi kan kata orang lo punya hidup harus ada planning. Planning itu tapi kalau kita tidak punya landasan yang kuat pun planning itu akan rusak. Nah, kalau aneh lebih cenderung lu mengalir aja, berjalan dengan waktu. Nanti waktu yang akan menentukan kita. Jadi nggak planning itu nggak perlu menurut Nggak Bapak. perlu. Maksudnya bukan planning itu sebetulnya sih objek ada bahasa simpel untuk menjelaskan sesuatu. Tapi kalau praktek yang sebenarnya ya itu kita harus berjalan. Harus bareng dengan waktu. Tapi emang takutnya ya kalau seandainya kita punya planning itu nggak kesampaian, Iya. kali jadi planning kepala kita. Bening. Mendingan kita filosofinya kayak filosofi matahari, Pak. Apa itu? Walaupun engkau tertidur, aku tetap memberikan cahaya buat kalian semua. Dan aku tidak memilih-milih cahaya itu untuk siapa. Itulah matahari. Tuh, Filosofi matahari. makanya. Kalau filosofi orang kayak begini apa nih? Nah ini nih harus diaduin nih sama Komnas HAM. Iya kan? Iya. Ya kayak dasar-dasar kayak gini nih. Kayak ini selalu baca misalnya sejarah politik kita. Nah, ini boleh. Ini sama juga kita akan berbicara masalah Abbasiyah Bani Umayyah. Ya kan dari fase-fase dari zaman Rasul. Tuhnya masuk 1284 udah zaman Khalifah. 1880 itu udah masuk kesultanan. Kan gitu. Jadi penyebarannya itu tuh luar biasa Islam itu estafetnya. Kalau kita ngebaca, tapi kita tahu sah apa sih sejarah itu kan membuka tabir kita supaya kita berpikir itu lebih jernih, lebih manusiawi gitu. Makanya kalau aneh misal bicara sama orang tentang masalah keyakinan misalnya, di Indonesia nih agama berapa sih awalnya? Kita ambil aja misalnya masuk abad kelima. Kekuatan di Indonesia kan cuma 2. Hindu dan Buddha. Selebihnya animisme, dinamisme. Masuk 1800. Iya kan? Utusan Ottoman ke Indonesia, Syekh Subakir. Menyebarkan tentang Islam di Pulau Jawa, ya kan? Ya kan? Iya, Di puncak Tidar, istilahnya Gunung Sewu. Ya kan, Brawijaya 5 tuh awal mulanya tuh perkembangan Islam. Tokohnya Sabdo Palon itu sebagai guru besar di Pulau Jawa dan sekitarnya gitu. Jadi masuknya Islam itu bukan peperangan. Masuknya Islam itu dengan lemah lembut dengan perdagangan dan niaga, ya kan? Dulu emang betul tuh. Nah, Iya, pemikirannya ya. Wow. nah,
dulu kecil, orang kecil dulu Iya. zaman kita kecil pasti punya cita-cita pengen jadi apa. Sekarang gue udah kesampaian belum apa yang Bob cita-citain? Ada Apa yang ente apa atau belum kesampaian yang gue pengen cita dari kecil gue pengen jadi pilot atau pengen jadi apa? Pengen dokter. Punya cita-cita yang belum kesampaian dari kecil, cita-cita gue pengen apa gitu. Kalau aneh sih, kalau aneh pribadi ya, aneh sama Allah tuh udah menyatakan aneh cukup ya apa yang kau beri. Karena kalau terlalu tinggi pun aneh nggak kuat memegang amanah itu. Itu benar. Ketakutnya. Takutnya kita tidak Akhirnya tidak bersyukur, lama-lama bersyukur. jadi Tapi aneh udah beginian udah bersyukur. Mungkin ini mimpi-mimpi aneh waktu zaman aneh sama ente suka nginap sama Jaim. Aneh tuh, nanti kalau gue kalau punya rumah gue kayak begini-gini, gini. Ternyata pikiran bawah sadar itu memang bisa mempengaruhi langkah-langkah kita loh. Jadi apa yang kita lakukan ini nih hasil mimpi di bawah sadar. Iya, benar. Gua harus ada nuansa kayak gini. Gua mau bikin kayak ini ya, yang bukit-bukit aneh bikin. Olah. Ternyata relaksasi kita di sini ketemu setelah kita dengar gemercik air. Itu relaksasi itu berjalan. Pikiran normal kita kembali lagi ke habitat kita gitu. Simpel aja sejalan Simpel, dengan waktu. jalan. Kayak kalau di Bang Rudi kan dulu kan juga punya cita-cita yang sekarang belum kesampaian, cerita sama saya. Iya, itu ceritain supaya tahu. Dia itu dari kecil sampai sekarang belum kesampaian itu pengen jadi penyanyi cilik. Itu. Ya kan dia dikutuk muka. Gimana mau nyanyi? Udah bonsor begitu. Justru memang benar. Saya kadang-kadang dulu masih kecil tuh ikut punya lagu itu nyanyi cilok ya. Cilik. Cilik. Cilok mah ditusuk pakai lidi lo. Kalau aneh tuh emang kalau dari dulu demen lagu-lagu lama. Aneh dulu pola hidupnya biar kata miskin tapi hidup aneh harus klasik. Beethoven tuh lagu-lagunya Ini kalau Beethoven, tiap Bad permainan Pimpong. lagu Tom Jones ini kayak Tom Jones look the same. Oh, itu. I'll sit down from the window. Iya, lagu-lagu dulu kalau di rumah aneh Beethoven, kadang-kadang Bad Pimpong ya. Iya, lain itu. Kadang-kadang kejedotan nih sama bed. Jadi lagu-lagu itu jadi biar kata miskin sok kaya lagunya. Itu kan di selera. Beda, biasa kadang-kadang itu seleranya seperti Dangdut aja aneh nih. Itu paling anti aneh dengerin dangdut. Kayak kemarin ya waktu dengan lagu Oma. Itu lagu apa waktu itu? Wahai burung dalam sangkar. Nyanyi lagu itu aneh. Itu kalau dimatiin aneh tonjok itu orang. Ya, itu bukan anti namanya lo demen anti. bego. itu demen kalau anti itu. Oh setel orang nyetel anti marah. Iya kayak kemarin orang ini dia berkomedi apa enggak mungkin kaku kali ya mana. Aneh setel dangdut. Awas lu matiin Pak. Awas lu matiin Pak. Dia maksudnya mau ngelucu. Cuman lo kan bilang dulu sama gue mau ngelucu. Aneh diemin. Maksud gue Pak kalau perhatiin gue dengerin dangdut tapi gue benci. Kita tadi panjang lebar ngobrol segala macam, tentang bapak tentang filsafat diobrolin, baca buku yang dibaca. Ternyata Balik lagi ke rumah. Ternyata di Bopak itu memang orang yang suka belajar. Suka apa istilah mencari ilmu. Karena Menimba ilmu. menimba ilmu. Kok nimba kan air. Iya, nimba. Kalau aneh sih lebih Menimba itu mengkaji ya. Mengkaji. Karena tipe-tipe Kalau kaji mesti pulang ke sana dulu, Mekah. sengaji itu. Haji. Haji. Haji ya. Haji. Ini kita haji dari Pulau Onrus apa dari mana maunya? Kalau haji itu kan cuma sebutan aja sebetulnya. Sebutan detail yang nggak perlu kita tulis sebetulnya. Detail yang nggak boleh tulis. Itu sejarah haji itu di Pulau Onrus. Kalau you mau tahu. Jadi dulu cikal bakal Pulau Onrus itu intinya sebetulnya kan pengen ngebunuh kaum muslim doang sebetulnya. Tapi Allah itu maha penyayang. Selamat di kapal udah. Cuman ditandai haji. Jadi istilah haji itu nggak ada. Nggak ada ya situ. Nggak ada. Tapi istilah Belanda dulu memberikan orang-orang yang berangkat haji itu dikasih gelar haji. Gitu. Buat bedain. Onrus. Dulu bekas bengkel kapal Belanda. Tuhnya pas kekuasaan Jepang, tempat penjaranya pejuang-pejuang Indonesia yang diaduin jadi gladiator. Yang terakhir jadi tempat rumah sakit kusta dulu. Tuh Onrus. Pulau Seribu. Harus tahu itu. Kalau sekarang nih makanya kan kita ditanya.
Di negeri ini semakin ente minum 2 es. 2 biji. Emang gitu? Ya dihitung dong. Ini kan warung. Iya. Bob, kembali lagi ke rumah. Iya. Dulu waktu ente baru pindah kemari, kan udah berapa kali kemarin juga kan, masih zaman ungu nih, masih zaman Iya, teror. ungu. Ini kan kamar tadinya, yang kalau ada cerita kamar aneh serem nu, tidur dipindahin gitu. Itu bener Bob. Iya. Di rumah dulu katanya apaan sih? Oh, Cine. Nah, ini kan aneh tadinya percaya tidak percaya rumah ini kan. Mungkin energi aneh itu dengan hal gaib itu lebih cepat. Nggak perlu belajar, mungkin karena pengalaman-pengalaman masa lalu terlalu sompral kali ya. Jadi ngepek. Jadi rumah ini selain aneh yang ngisi, ada lagi yang ngisi gitu. Oh gitu. Ada, kalau ente nggak percaya ente nginep sini. Enggak. Jadi ada beberapa temen, misal mau nggak percaya apa begini, Ino lah ente kenal Ino, pemusik. Ya udah ente tidur bawah, aneh di atas ya. Dia tidur bawah. Di bawah. Malam-malam jam 1 dia teriak ke atas. Pak, di kamar mandi ada yang mandi Pak. Udah gitu kekunci, jebar-jebur. Aneh turun. Aneh cuman gini. Misalnya kita bahasa kita ya, Assalamualaikum lah ya. Udah jangan ganggu, buka pintu. Kebuka. Tapi ya aneh jadiin buat teman di sini. Katanya ini ada dulu siang-siang aja juga ya. Ada, iya. Juga. Oh, Dia kalau siang nggak berani ke sini. Kalau siang di depan pintu dong teras nggak berani. Nggak berani. Leasing banyak. Leasing, nagih kan. Kan lagi serem. Kan gue udah ngebayangin guys, leasing, mundar mandir. Tapi sih alhamdulillah aneh sama leasing tuh nggak pernah apa sih ada perkara. Karena kan setiap ketemu leasing ditarik Pak. Alhamdulillah enggak lah. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini kan dari hasil kerja apa yang Bapak lakuin ini kelihatan. Nah, itu yang penting. Kalau dulu kan aneh 100% mempercayakan orang. Alhamdulillah ya. Tapi ya Allah masih sayang Selalu sama kasih aneh. jalan ya. Ini masih ada sisa lah. Iya. Tabungan-tabungan aneh yang bisa menyelamatkan anak, rumah tangga. Walaupun gimana sebego-begonya Bapak, anak-anak istri udah ada tabungannya kan gitu. Benar. Lebih baik kita miskin secara pribadi, tapi keluarga kita bisa bercahaya di jalan manapun kamu berada. Amin. Cakep Maksud betul, kita amanat Rasulullah itu udah kita pakai, melindungi, menjaga kehormatannya, memberi tempat tinggal dan materi. Kan udah tempat-tempatnya. Lah kita nggak bawa apa-apa kan? Iya. Ya. Makasih banyak Bob. Aneh datang Enggak, kemari. ente terima kasih nih bisa. Aneh Aneh makanya- jarang-jarang ngundang ke rumah Aneh cuma ente doang nih YouTube. Demi Allah. Aneh terima kasih, Mbak. Justru aneh terima Dunia kasih paling makanya. pantang. Tempat tinggal diketahuin orang. Gitu ya. Cuman pas ente yang datang, Karun yang datang, hati Aneh terasa terketuk gitu. Oh, iya. Takut Aneh dizolimin di luar. Iya. Tapi kalau menurut ente perasaan gimana pas ngeliat Aneh? Takut. Kok takut? Nggak ada muji sedikit? Tapi aneh bersyukur. Syukur kayak ya. Dulu kan aneh tahu sendiri ya. Kontrak bareng. Iya. Dia punya istri, saya punya itu kontrak bareng. Di sini belum kagak ditempatin. Nggak ada ininya. Kayak Ini dong, kan saya bilang ini. Masa kamu lewatnya son? Enggak, kayak muka lebar. Iya. Dia cuma ngasih tau muka gue lebar gitu. jadi ini kayak kalau saya pikir ini kayak rumah sengketa dulu ya. Iya. Kagak tempat-tempatin nih di ngontrak dekat rumah saya. Iya. Berapa lama? Ya itu rezeki sih Nah, itu sebetulnya. dia. Dari Aneh di Mundasir punya anak. Karena kan sempat istri keguguran 2 kali, seharusnya anak Aneh 4. Oh gitu. Oh, guguran 2 kali. Keguguran 2 kali, lemah kan. Pas Aneh ngontrak, istri Aneh hamil. Kayaknya kode bikinnya bareng. Aneh tawarin madu subur. Aneh kasih. Dia lapor, Pak, bini gue bunting. Sama. Itu makannya bareng sama, nggak ada pantangan berdua. Jadi anak Aneh sama anak dia itu saudara rahim sebetulnya. Iya, kok dibilang saudara rahim ya. Saudara rahim, cuman Gara-gara madu gitu lah ya. gara-gara madu. Saudara madu berarti dong, saudara madu. Iya, jadi
kita nggak nyangka ya di Bopak itu. Diundang kemari. Kita diundang kemari, ya kan ini rumah akhirnya jadi udah bagus. Terus ternyata di Bopak itu seorang yang tidak puas untuk belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Gitu kan, kalau orang udah berhenti pengen belajar, wah udah repot. Ini dia udah menjalani apa yang Karena aneh juga amat mengagumi juga Pak Profesor Dailami lah. Oh iya. Karena itu salah satu panutan aneh juga. Dari dia tadinya aneh nggak mau sekolah di situ. Cuman Bang Day, umur saya kan udah tinggi nih. Sama dia aja kan ibaratnya selepelan juga. Beda-beda dikit dia kan. udah prof ya. Dia aja udah prof ya kan. Kita dikasih kesempatan anak-anak paski. Udah nih lanjutin. Karena dengan itu aneh belajar. Oh ternyata mereka sama bapaknya sama kakeknya bukan dikasih harta, dikasih ilmu. Itu. Dan Rasulullah juga kan mewajibkan kita mewariskan anak satu apa? Ilmu, anak yang soleh. Iya. Karena harta itu akan kejaga kalau dengan ilmu. Iya. Tapi kalau lo ngasih anak harta, ilmu nggak dikasih, nafsu yang lahir, air satu kandung bunuh-bunuh. Nah, gara-gara ini Ya kan? harta. Ya aneh sama Donald Trump sampai sekarang masalah harta kan ribut. Itu pengadilan aneh pernah di Massachusetts. Aneh naik banding, dia naik tambang. Massachusetts. Enggak percaya lagi. Disangka level aneh itu pengadilan cuman Hotman doang. Aneh level Massachusetts. Bisnisnya. Maaf nih Ki, ini kan udah jam berapa? Mungkin penyakitnya udah mulai. Ini Tadi si bininya udah nyiapin obat. udah nyadar obat. Aneh kan suntik bius bentar. Oke lah di Bopak, terima kasih banyak atas Aneh yang terima kita kasih diundang banyak. berdua Rudi Sipit Plus diundang ke rumah di Enggak Bopak. lah, aneh terima kasih sama Kak Rudi juga karena Kak Rudi juga bagian dari semangat aneh juga. Karena Kak Rudi juga pernah menerima aneh bisa nginap, bisa memberikan pelajaran yang nggak banyak. dapat kwitansinya loh dari Enggak. Benar Kak Rudi ini kan ente salah satu aneh semangat waktu itu kan ente nama udah ada tapi tetap menerima aneh walaupun aneh aneh asisten Ginanjar yang istilahnya setelah notabene lu bukan siapa-siapa kan gitu. Tapi yuk nerima aneh dengan baik. Si Andan Komeng, aneh masih ingat banget dengan uluran tangannya aneh dikasih 300.000 lebaran tadi. Sama ente numpang tidur. Bayangin aneh numpang yang tidur siang aneh doang. Pagi, walaupun aneh nggak kuat asi tidur di depan. Sampai dia benci sama aneh. Aneh kalau pagi ninggalin sempak. Eki aneh minta maaf Eki. Batu ente ada di aneh tetap masih. Kan Aneh kalau itu jaga warisan. tuh yang Oh yang itu nggak warisan coklat tuh, yang aneh, coklat. coklat tuh. Aneh Sepatu simpen. andalan aneh. Andalan kalau mau berangkat tuh di itu Itu. deh. Apa sepatu? Kalau sepatu masih mending simpan ke sempak mau nyimpen. Duit yoga. Tapi yang jelas aneh juga bersyukur Pak Paki sudah dengan role-nya yang pas, Inti dengan role-nya yang pas, aneh dengan role-nya yang pas. Makanya yang namanya kadar rezeki itu kan harus berbeda. Kalau nggak ada begitu tidak ada warna. Rezeki itu kalau kata Ustaz apa Adi Warman, rezeki udah ditakar. Udah Nggak ditambah. bakal ketukar. Nggak ketukar. Itu udah. Intinya udah itu. Gitu ya. Itu aja. Kalau udah rezekinya, lo nggak ngapa-ngapain datang sendiri itu rezeki. Datang. Tapi kalau belum rezeki lo berkemana pun Nggak bakal dapat. nggak bakalan. Kayak kita dulu ngejar-ngejar casting ya. Kan nggak dapat. Dapat. Nah malah nggak Rezeki sengaja di kita situ. diajak syuting ya kan. Iya. Bentar. Itu. Bergetar berdua. Udah aduh kacau deh. Iya, memang begitu. Nah, sekarang nih rumah udah berubah nih. Nah. Udah jadi, udah ditempatin di sini. Ada nama lain. Kalau dulu kan orang kenalnya tuh rumah si Terong. Bagus sekarang. Sekarang rumah seniman. Batu alam tadi. Batu katanya. alam. Karena banyak batu-batu yang di ini di sini. Nuansanya kan ini juga emang Iya. kembali ke alam. Tuh motor-motor kan aneh bangun. Dari alam. Enggak nyolong tadi. Yang jelas kalau aneh kebuka inti kalau misal pusing nginep. Rumah aneh kan banyak. Oh. Pelawak rumah harus banyak Pak, harus sombong Pak. Istri satu lah. Aneh Di mana itu anti poliandri, anti poligami. Poligami. Oh ya. Ini poliponik dulu nih. Ya udah. Iya. Ini polio tuh. Bob, makasih banyak ya, Bob. Hmm. Makanan disiapin Sama-sama. segala macam.
Ana takut ngerepotin ente. Enggak apa-apa, ini direpotin kan Bener gampang. nih. Ini kan duit banyak. Kalau pulang masalahin ongkos nih. Ya itu tenang, nanti kan ani ngumpet.